Selamat siang semuanya. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan selamat siang untuk kawan-kawan semua dan dosen, baik itu dosen pengampu mata kuliah dan dosen pembimbing seminar mata kuliah. Terutama saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Tansil, NIM 17104141646. Yang terhormat Bapak Adi Mursalin sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen seminar, dan yang terhormat untuk Ibu Pembimbing Ibu Dina Oktaviani SEMM. Baiklah, pada kali ini pertemuan untuk review jurnal kali ini, di mana review perbandingan ketiga jurnal kelompok kami yang berjudul pengaruh motivasi dan kepuasan kinerja terhadap pegawai. Untuk perbandingan ketiga jurnal tersebut, di mana langsung saja saya masuk ke bahan pembahasan. Perbandingan ketiga jurnal tersebut ialah yang pertama, pengaruh imbalan, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Distrik Dilir. Untuk jurnal yang kedua itu pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan koperasi di Denpasar. Untuk jurnal yang ketiga itu pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kepuasan kinerja karyawan seperti kinerja perusahaan PT RH Cilinix Indonesia. Untuk sumber sendiri sudah tertera di bagian bawah. Persamaan ketiga jurnal tersebut ialah persamaan dari ketiga jurnal di atas ialah kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan serta motivasi kerja. Juga penerbitan jurnal tersebut dari Jurnal Ekonomi Bisnis di Universitas Udayana. Untuk perbedaannya sendiri yaitu ketiga jurnal tersebut objek dan latar belakang yang berbeda. Untuk jurnal yang pertama mengenai instansi pemerintahan, jurnal kedua itu instansi keuangan, dan jurnal ketiga itu instansi perkantoran serta memiliki tahun. Latar belakang pendahuluannya yaitu ringkasan pertama Kejaksaan Agung. Untuk ringkasan jurnal pertama, Kejaksaan Agung Timor Leste merupakan suatu lembaga negara independen yang diberikan wewenang oleh Konstitusi Republik Demokrasi Timor Leste, di mana pasal 132 yaitu pendakwaan terhadap tindakan kriminal perlindungan anak dan organisasi tidak berdaya, pengembangan demokrasi serta peningkatan ketaatan hukum hingga 20 Mei 2005 semua instansi negara diserahkan ke administrasi pemerintahan Timor Leste termasuk Kejaksaan Timor Leste. Akibat dari keterbatasan itu banyak kasus yang menumpuk dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh lambannya proses investigasi dan pendakwaan kasus sehingga memberi dampak dan lambatnya sistem peradilan secara seluruh kedua. Untuk ringkasan jurnal kedua itu, koperasi merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan.
Koperasi mempunyai peran yang sangat penting, sangat penting bagi semua pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja kalangan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, sehingga peningkatan perekonomian masyarakat di Denpasar. Koperasi berharap dapat membantu di dalam menyediakan dana untuk membiayai dan membagikan usaha industri serta perdagangan mampu sektor non-keuangan lainnya. Untuk ringkasan jurnal ketiga, krisis ekonomi yang berdampak pada lesunya iklim dunia usaha mengakibatkan banyak perusahaan yang harus melakukan upaya perampingan atau konsolidasi internal lainnya sebagai upaya pengamatan keuangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup atau survei dan mencapai pertumbuhan goals, melakukan kinerja efektif dan efisiensi. Pengelolaan sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah bahwa perusahaan harus mampu untuk menyatukan persepsi atau cara pandang karyawan dan pimpinan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, antara lain dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dan memberikan motivasi kerja, bimbingan, pengarahan, dan koordinasi yang baik dalam bekerja oleh seseorang pemimpin. Untuk persamaan ketiga jurnal tersebut, yaitu latar belakang ketiga jurnal di atas adalah terjadi penurunan pada kinerja karyawan. Untuk perbedaannya sendiri, jurnal 1 penurunan kinerja karyawan disebabkan karena keterbatasan sistem, SDM, dan sumber daya pendukung lainnya. Untuk jurnal kedua itu penurunan kinerja karyawan dikarenakan minimnya penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Jurnal 3, untuk jurnal ketiga, kepuasan kerja dan kepemimpinan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Kajian pustaka atau landasan teori. Untuk jurnal pertama itu pustaka teori konstruk digunakan sesuai masalah, kerangka pemikiran, penelitian, konsep. Untuk jurnal kedua itu diambil dari pustaka teori dan konstruksi yang digunakan sesuai masalah. Untuk kerangka itu pemikiran, penelitian, dan konsep. Untuk jurnal ketiga, pustaka diambil dari pustaka teori konstruksi yang digunakan sesuai masalah, kerangka pemikiran, penelitian, dan konsep. Nah, seperti penelitian itu, Schweikbung menyatakan untuk jurnal pertama Schweikbung tahun 1999 menyatakan bahwa pemberian imbalan atas pencapaian pekerja atau akan membantu pegawai kinerja lebih dan membantu pegawai lebih loyal terhadap organisasi. Untuk jurnal ketiga, hipotesis penelitiannya itu menurut Privat dan segala tahun 2009, pengertian kepuasan kinerja adalah penilaian yang mencerminkan seseorang atas perasaan senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam mengambil suatu pekerjaan. Untuk hipotesis penelitian jurnal ketiga itu kinerja perusahaan Menkunegara 2001 dalam Quest Mono 2005.
mengemukakan kinerja perusahaan adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Itu ada di bidang budaya organisasi. Untuk persamaan ketiga hipotesis tersebut, yaitu kajian pustaka dari 3 jurnal di atas secara umum memiliki pembahasan kurang lebih itu yaitu kepuasan kerja, motivasi kerja, serta gaya kepemimpinan. Untuk perbedaannya, karena ketiga jurnal tersebut memiliki objek dari instansi yang berbeda, maka permasalahan yang dihadapi pun berbeda. Jurnal pertama meningkatkan kinerja karyawan dengan memberi imbalan. Untuk jurnal kedua, meningkatkan kinerja karyawan dengan motivasi sebagai proses pengarahan, menjaga, memelihara, serta membangkitkan perilaku manusia agar terarah. Untuk jurnal ketiga itu meningkatkan kinerja karyawan dengan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Untuk metodologi penelitian yaitu sumber data. Untuk jurnal yang pertama, sumber data penelitian ini didapat dari data sekunder dan primer. Observasi dan kuesioner adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Penguji hipotesis penelitian ini menggunakan teknik analisis data regulasi linear berganda. Analisis bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel batas terhadap variabel terikat yang diteliti. Teknik analisis ini memberikan jawaban terhadap hipotesis yang menyatakan variabel bebas, independen variabel berpengaruh parsial secara positif dan signifikan terhadap variabel tersebut. Untuk jurnal kedua itu ringkasannya sumber data dikumpulkan observasi yang meliputi situs kerja karyawan koperasi, jumlah karyawan masing-masing koperasi yang diperlakukan dalam penelitian, wawancara dengan karyawan koperasi, dan data sekunder itu meliputi sekilas gambaran umum koperasi melalui profil pada situs web Dinas Koperasi 2014. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner diolah dengan bantuan Smart PLS Constraint 2008, kemudian diurai, hasil ditafsirkan melalui pembahasan saran dan sekumpulan dari variabel yang diteliti tersebut. Untuk ringkasan review kedua itu jurnal ketiga itu penelitian ini merupakan penelitian penjelasan eksploratoris yang akan membuktikan hubungan kesulitan antara variabel bebas independen yang variabel motivasi kerja, variabel kepemimpinan, dan variabel budaya organisasi. Seterusnya persamaan dari ketiga jurnal memiliki kesamaan, yaitu jurnal pertama dan kedua, yaitu data dikumpul dengan melalui observasi dan sumber data dapat dari sekunder dan primer, sedangkan jurnal ketiga tidak memiliki kesamaan. Untuk perbedaannya sendiri itu jurnal pertama pengumpulan data dengan kuesioner jurnal kedua melalui wawancara, dan jurnal ketiga merupakan penelitian penjelasan explanatory research atau penelitian yang berusaha untuk
melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau tidak. Hasil penelitian uji asumsi klasik uji normalitas. Hasil analisis metode model SEM, uji kesesuaian model, hasil pengujian hipotesis dan analisis. Untuk persamaan hasil penelitian, yaitu secara umum hasil penelitian ketiga jurnal tidak memiliki kesamaan karena menggunakan metode pengujian yang berbeda. Untuk perbedaan, jurnal pertama menggunakan metode penguji uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonaritas, uji heterodatisitas, uji ketepatan. Untuk jurnal kedua, penggunaan teknik analisa data, diskriminan validate. Untuk jurnal ketiga, menggunakan teknik analisa hasil analisis metode SEM. Kesimpulan dan saran. Untuk jurnal pertama itu berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, makin tinggi tingkatan pemberian imbalan, maka akan semakin tinggi pula tingkatan kinerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Distrik Dili. Yang kedua, semakin tinggi tingkat motivasi pegawai, maka akan semakin tinggi pula tingkat kinerja pegawai Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Distrik Dili. 3. Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja, maka akan semakin tinggi pula tingkat kinerja pegawai Kejaksaan Agung. Untuk jurnal ketiga itu berdasarkan hasil penelitian pada responden karyawan koperasi ini, dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut, yaitu motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Motivasi pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Untuk mempertahankan kepuasan kerja dan kinerja, manajemen koperasi hendaknya mempertahankan beberapa faktor seperti prestasi kerja, pengukuran terhadap kinerja karyawan, hubungan kondusif antara karyawan dan rekan kerja, atasan, dan kebijakan yang diharapkan oleh manajemen koperasi. Untuk kesimpulan jurnal ketiga, motivasi kerja, kepemimpinan, dan kebudayaan dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan dan kinerja perusahaan. Saran yaitu motivasi kerja utama kebutuhan dan prestasi dapat dilakukan dengan memberikan tanda penghargaan oleh perusahaan atas dasar prestasi kerja yang dilakukan karyawan, seperti pemilihan karyawan terhadap tiap bulannya. Perlu dilakukan seleksi ketaatan dalam mengatakan seorang pemimpin, karena pemimpin yang baik adalah sosok yang mempunyai keunggulan lebih dibanding yang lain.
Untuk persamaan, saran dari ketiga jurnal tersebut mengacu kepada kepuasan kerja dipengaruh dengan adanya imbalan prestasi kerja dan juga memberi kesempatan kepada karyawan untuk berkembang. Untuk perbedaannya sendiri, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan karena simpulan dan saran mengacu pada motivasi kerja, kinerja karyawan, dan kepuasan kerja. Untuk daftar pustaka, Agil Pujimayanti, Susiliani, dan Sri Ismayati 2013. Itu untuk jurnal yang pertama, pengaruh koperasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Surakarta, JUP UNS. Untuk jurnal kedua, Amon Mikael G 2010, Industri atau Organization Physiology atau Applied Applied, Amerika Serikat. Untuk jurnal ketiga itu Asyamat M 2013, Fisiologi Industri, Sri Sumber Daya Manusia Yogyakarta Liberty. Brahmasari Ada Ayu 2014, Pengaruh Variabel Budaya. Itu mungkin karena cukup banyak, tidak saya jelaskan habis untuk sumber data atau daftar pustaka. Untuk daftar pustakanya banyak sekali, jadi tidak saya baca semuanya. Ada beberapa yang dapat saya bacakan atau uraikan. Untuk persamaan data tersebut menggunakan buku-buku tentang motivasi kerja, kinerja karyawan, dan kepuasan kerja. Untuk perbedaan pustaka tersebut terdapat pada jurnal 1 yang mana banyak sekali menggunakan referensi. Masuk bab 3 itu penutup kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri dari perbandingan 3 jurnal di atas adalah pengaruh utama dari kepuasan kinerja karyawan adalah kinerja dan motivasi yang mereka dapatkan. Pada dasarnya manusia sangat senang ketika diberi suatu penghargaan. Maka dari itu organisasi perlu mempertahankan karyawan-karyawan yang berprestasi dan memberikan sebuah penghargaan. Hal ini akan mempengaruhi pada karyawan lain dan motivasi mereka sehingga kinerja mereka akan terus meningkat. Saran yaitu berdasarkan hasil review perbandingan 3 jurnal di atas dan kesimpulan di atas, penulisan dapat memberikan sebagai berikut. Motivasi kerja sebagai sangat berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan agar dapat lebih perhatikan tingkatan konflik, terutama komunikasi yang tidak lancar antara atasan dengan bawahan. Terus meningkatkan motivasi kerja dan selalu memperhatikan kebutuhan karyawannya guna meningkatkan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan yang normal. Untuk referensi itu link YouTube-nya Firman Hidayat. Baik, sekian yang dapat saya bacakan atau paparkan hasil ketiga jurnal di atas. Banyak kekurangan yang saya ucapkan atau tidak sesuai yang saya bacakan. Saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Pembimbing yang telah
menyempatkan waktu untuk mendengar video pemaparan ini. Sekian dan terima kasih.